Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau masak botok udang. Ini udangnya. Udangnya ini udang kali, bukan udang laut. Jadi dia kecil-kecil. Ini bumbunya. Bumbunya apa, Ibu? Bawang merah, bawang putih, lombok, kunyit, ketumbar, daun jeruk, Kemiri, Kak. Itu sudah ada garam sama gula. Sekarang mau diulek dulu bumbunya. Ini kelapanya. Tadi kelapanya pakai setengah butir sama ada lebihan sedikit yang masak kemarin. Ini garam sama gula persiapan nanti. Soalnya nanti siapa tahu rasanya kurang. Jadi nanti setelah dikasih kelapa itu diicipi lagi. Di sini kita nggak pakai micin atau masako dan MSG lainnya. Kita cuma pakai bumbu dasar sama bumbu rempah. Itu ada irisan tomat sama daun bawang. Ini juga udah disiapkan daunnya sama ini bitingnya. Jadi kalau di desa itu daun ini nggak usah beli ya, soalnya di sekitar rumah banyak tumbuh pisang. Jadi kalau butuh daun tinggal ngambil. Kalau bikin botok itu bumbunya nggak bisa di blender, soalnya kalau di blender kan harus tambah air. Ini kan bumbunya harus kering. Kalau ditambah air nanti becek dikasih kelapa. Jadi harus manual diulek. Mau masak banyak atau sedikit harus tetap diulek. Jadi tomatnya itu untuk nambah rasa. Makanya dia nggak diulek. Kalau diulek nanti ini banyak bumbunya, jadi nanti tetap ada kesan-kesan asem dari tomatnya. Kita nggak pakai tahu sama tempe, jadi ini full kelapa sama udang aja. Biasanya kan pakai tahu tempe, cuma ibuku kurang suka kalau udang, pengennya udang aja, jadi yang disebut kendo. Yang disebut botok kendo. Oh, jadi kalau di sini itu botok kendo itu botok udang aja ya, Bu? Oh, namanya botok kendo, nggak pakai tahu tempe, cuma udang aja. Sebenarnya enak itu ditambah lamtoro, cuma tadi nggak ada lamtoronya. Sebenarnya di sini bisa ngambil banyak, cuma nggak sempat. Ini kita udah siapin daunnya banyak, nggak tahu nanti jadi berapa bungkus, tergantung isinya banyak atau dikit. Pertama kelapa masuk. Diulek atau pakai tangan, Bu? Sendok. Diulek tuh. Kalau bikin botok itu enaknya pakai kelapa yang agak muda. Kalau kelapanya tua itu rasanya berserat, kurang enak pokoknya. Pokoknya kalau masak botok pilih kelapanya agak muda, tapi jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda juga nggak enak, nanti dia teksturnya kayak bubur. Penyet-penyet biar santannya juga agak keluar, jadi nanti dia teksturnya agak basah. Kalau untuk botok ini kelapanya sangat ideal, ini pas, nggak terlalu muda dan nggak terlalu tua. Nanti untuk makan pendampingnya botok ini kita masak, kalau di sini namanya jangan menir, itu sayur bayam sama jagung.
jangan menir. Jangan menir itu kalau kalian penasaran rasanya itu mirip sama seblak. Soalnya jangan menir itu yang menonjol kencurnya. Kalau makanya orang sini tuh yang pertama kali makan seblak itu mereka berkomentar katanya seblak itu mirip jangan menir. Dan di sini tuh jangan menir dari dulu udah digemari sama masyarakat sini. Justru malah seblak mereka yang baru tahu makanan namanya seblak, makanya mereka nyebutnya itu seblak mirip jangan menir. Tapi seblak yang nggak pakai saus, seblak yang putih, seblak yang bening itu, kalau seblak yang pakai saus itu biasanya aroma kencurnya udah mulai kalah sama sausnya. Ya itu udangnya kita masukkan. Itu tadi udangnya sudah dikasih jeruk nipis biar nggak terlalu amis. Kalau nggak pakai jeruk itu biasanya amis. Diulek pelan-pelan biar nggak hancur juga udangnya. Rasa asin ya. Diicip dulu ya. Asin ini turun percoblas. Wes kerasa didik. Ada nambah sedikit. Biasanya kalau garam sedikit, tambah garam. Gula. Gulanya agak banyak soalnya nanti dia agak menetralkan si tomat biar nggak terlalu asam. Soalnya kita nggak tahu tomat itu kan beda-beda. Kadang dia memang dari sananya manis, kadang ada asam. Tapi cuma dilihat dari tekstur tomatnya kayaknya asam. Nah, aduk terus. Kita cicipi ulang. Udah cuci tangan ya. Wes, lagi. Begini rada kurang. Mulai engko ana tomate dadi kudu pedes lagi kecok. Pedesnya gak? Dah. Agak kurang manis, manisnya kurang keluar. Biasanya kalau diicip ulang ya. Daun bawang, asin. Itu daun bawang. Kemudian tomat. Jangan diulek lagi ya biar tomatnya itu tetap utuh. Nanti kalau diulek dia hancur. Kemudian diaduk. Biasanya kalau di kota itu, bukan di kota, dulu waktu di Bali, kalau kita masak botok udang gini, kita pakainya udang yang kering, yang kayak apa namanya, ebi, rebon. Itu soalnya di sana nggak ada udang sungai, adanya udang laut dan itu besar-besar. Aduk. Ini daunnya tadi, daunnya sudah dilap terus dijemur, jadi udah bersih, tinggal bungkus. Kemungkinan nanti kita mau makannya ini sama tempe.
Jadi di sini tempe itu dibungkusnya pakai daun gini, makanya dia lebih sedap. Kalau di kota kan pakai plastik. Di sini juga ada yang pakai plastik, cuma kita lebih seneng yang pakai daun. Ini sampai dalam daun semua, nggak ada plastiknya. Ya, bagus ya. Isi 1 sendok saja secukupnya, seporsi. Oke, ini adalah proses pembuatan bumbu untuk jangan menirnya. Jadi itu isinya bawang merah, bawang putih, dan kencur diulek sampai halus. Oke, setelah bawang merah, bawang putih, dan kencurnya halus, kemudian kita serut jagung, dan setelah itu jagungnya kita ulek sampai halus. Jadi tujuan dari jagung ini adalah mengubah kuah si jangan menir ini bisa jadi kental. Tapi kuahnya ini bisanya jadi kental kalau pakai jagung biasa. Kalau masaknya pakai jagung manis, meskipun udah diulek sampai halus, teksturnya akan tetap encer. Jadi kalau mau bikin jangan menir itu, usahakan jagungnya itu pakai jagung biasa, jangan pakai jagung manis. Dia berpengaruh ke tekstur dan rasanya juga. Oke, untuk masak sayur ini menirnya, pertama kita rebus air. Kita rebus sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan ini labunya. Kita biarkan sampai labunya berubah warna jadi bening. Kita tunggu sebentar.
Ini pakai labu putih yang panjang itu, pakai labu siam juga bisa. Oke, selanjutnya kita masukkan sayur bayam. Kita tunggu sampai bayamnya agak layu. Setelah itu kita masukkan bumbunya. Jadi kalau untuk masak sayur ini lebih bagus pakai jagung biasa, jangan pakai jagung manis. Soalnya kalau pakai jagung biasa nanti dia bisa bikin teksturnya kental. Kalau jagung manis nggak bisa kental, tetap bening. Kita tunggu sampai mendidih. Biasanya nanti ini kelihatan kentalnya tuh kalau kondisinya udah dingin. Kalau masih panas dia masih encer. Nanti kalau dingin dia bisa kental. Kemudian kita bumbui garam, dan gula. Kalau masak sayur gini biasanya cenderung manis, tapi tergantung selera. Ada yang lebih suka gurih, ada yang lebih suka manis. Tapi kalau aku pribadi lebih suka kalau agak manis, jadi nanti gulanya agak banyak. Kita aduk-aduk. Nanti terakhir kita kasih kemangi biar sedap. Tapi kalau udah mau ya, kita kecilkan apinya. Tunggu sebentar, kita pastikan sampai jagungnya matang. Kemudian nanti kita tes rasa. Rasanya agak kurang, kita tambah garam sama gulanya. Aduk lagi. Kita pakai api kecil ya ini. Kita aduk terus. Labunya itu kalau udah gini, udah bening, berarti dia udah matang. Cuma ini ada beberapa yang masih putih, sambil kita tunggu biar matang merata. Kita cek rasanya.
Masih kurang berasa, kita tambah garam sama gula. Kita tunggu sampai labunya yang masih putih ini berubah jadi bening. Kita cek rasa terakhir. Setelah itu kita masukkan kemangi. Jadi kemangi ini nambah aroma sedap. Udah mulai tercium, aromanya sedap. Udah mulai tercium. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu kita matikan dan siap disajikan.